by the way. Dasim itu satu dari 5 anak iblis yang di dalam kepercayaan agama Muslim dipercaya. Dan Dasim itu fungsinya, tujuannya, maksudnya tugasnya dia adalah untuk mengganggu rumah tangga. Jadi di sini filmnya itu lebih bercerita mengenai drama rumah tangga yang kemudian diganggu oleh sesosok jin yang bertujuan untuk mengadu domba dua pasangan itu. Banyak banget pastinya kalau mau menarik dan tidak terlupakan. Kita syuting benar-benar dari pagi sampai pagi. Syutingnya lumayan ekstrim dan itu full semua diambil lokasinya kurang lebih di Bandung. Jadi kita berbulan-bulan tinggal di Bandung untuk menyelesaikan proyek ini. Fun, menyenangkan, selalu ada hal baru. Kalau misalkan horor itu kan kita selalu bertemu dengan sling, terus bertemu dengan berbagai gerakan-gerakan ekstrim gitu, terus juga acting langsung dengan sosok yang menjadi hantunya dan lain-lain. Jadi pasti ada challenge baru sih gitu. Apalagi di sini ceritanya berumah tangga dan kebetulan aku pribadi belum berumah tangga, jadi harus banyak belajar dan survei tentang gimana menjadi seorang suami istri dan lain-lain sih. Jadi Waktu Maghrib yang kedua ini merupakan sequel dari yang pertama. Jadi kalau yang pertama dulu mungkin pemerannya anak-anak kecil, ya sekarang juga sama sih, mayoritas memang anak-anak kecil. Cuman anak kecil yang kita lihat di season 1 atau di yang Waktu Maghrib 1 itu sekarang sudah tumbuh dewasa, jadi sekitar 20 tahun kemudian. Dan anak itu adalah saya. Jadi saya punya beban moral harus mencari, pada saat proses syutingnya, saya harus mencari trauma yang dihadapi oleh karakter saya yang kecil, yang pada saat itu tentunya tidak diperankan oleh saya gitu. Jadi kayak saya harus mengkulik dari film pertamanya, kira-kira apa saja yang dia rasakan, trauma apa yang dihadapi, dan apa yang bisa saya sampaikan ke penonton bahwa saya sama yang kecil dulu itu adalah satu karakter yang sama loh gitu. Jadi challenge-nya di situ, dan filmnya menceritakan tentang apa mungkin saya nggak bisa bercerita banyak di sini, tapi intinya masih sama seperti yang pertama. Mereka menghadapi sebuah problem dengan datangnya kutukan atau jin yang di situ disebut dengan Umushiban gitu. Mungkin aku bisa bilang itu balik lagi ke horor dan juga action. Karena dua genre ini menurut aku dua-duanya selalu ada surprise yang dikasih. Entah itu karakternya, looknya, perannya, latar belakangnya. Itu selalu ngebawa kita untuk bisa explore acting lebih dalam lagi. Kadang-kadang latar belakangnya yang terlalu dark, atau mungkin kejadian yang penuh dengan berdarah-darah, dengan luka, dengan sistem syuting yang baru, sling, dilempar, kecelakaan, apa semacam itu selalu ada di film-film tadi, entah action ataupun horror. Dan itu jarang terjadi di drama. Jadi dua genre tadi mungkin buat aku yang paling nge-challenge dan paling menarik buat aku sih. Ada pastinya, masih banyak banget karakter yang belum pernah aku perankan. Dulu pernah memerankan sebagai psikopat, tapi itu juga cuman kebetulan tuh film pendek yang sangat singkat gitu. Jadi kayaknya pengen bisa explore lebih dalam lagi. Mungkin psikopat, terus kriminal mungkin sejauh ini juga belum pernah. Terus action, kebetulan aku belum mendalami, dapat film action baru 1 kali. Dan pada saat itu juga aku merasa masih belum bisa explore lebih luas lagi mengenai fightingnya dan lain-lain. Jadi aku pengen belajar jauh lebih banyak tentang fighting dan juga action. Terus mungkin karakter lain, mungkin disabilitas juga kebetulan aku belum pernah memerankan, dan menurut aku itu quite challenging, dan pastinya mau untuk dicoba ke depannya. Ini adalah part terseru sebagai seorang aktor. Dan hal yang paling bikin aku jatuh cinta menjadi seorang aktor adalah ini, karena menurut aku kalau aku tidak bekerja di keaktoran, aku tidak akan bisa mengeksplor gue kalau misalkan marah kayak gimana ya, kalau marah sampai meledak gimana ya, gue kalau kayak tiba-tiba kayak orang gila gimana ya, kalau gue kesurupan tuh gimana, itu belum tentu pengalaman itu akan kita hadapi. Tapi dengan menjadi aktor, kita punya kesempatan untuk bisa eksplor itu. Dan dengan cara apa? Pastinya adalah dengan survei. Kita harus mencari tahu, kalau bisa berbicara langsung dengan yang mengalami, terus melihat referensi pastinya dari beberapa film yang tentunya tidak kita jadikan patokan, tapi hanya sebagai inspirasi aja. Mungkin positifnya bisa kita ambil, selebihnya kita harus create sendiri, karena biar gimana pun karakter development itu lebih baik kita ciptakan sendiri daripada kita mencontoh yang sudah ada. Mungkin hal yang paling sering dilakukan dan yang paling berpengaruh adalah merubah kebiasaan sih.
untuk menjadi karakter baru tersebut, kita harus merubah kebiasaan yang lama atau kebiasaan yang sudah biasa kita lakukan. Omar tuh kebiasaannya adalah A. Ya, kita harus coba melepas pelan-pelan yang A dulu untuk berubah jadi yang D gitu. D adalah sesuai dengan karakter yang diinginkan dan begitu seterusnya. Pada saat karakter D sudah selesai, kita tutup buku, kita lanjut lagi ke karakter K misalkan gitu. Dan begitu saja seterusnya. Kalau misalnya kita tiba-tiba dapat karakter D lagi, kuncinya tinggal kita buka, kita explore lagi karakter D itu. Jadi keluar masuk zona itu sih selalu menyenangkan, tapi terkadang juga melelahkan.